Halo, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Introduction to Relief System. Dan untuk topik kali ini kita akan fokus untuk membahas beberapa definisi penting yang relevan. Oke, jadi ada beberapa definisi yang akan kita bahas. Yang pertama namanya adalah set pressure, oke? Atau tekanan setting kita ya. Jadi set pressure ini adalah the pressure at which the relief device begins to activate. Set pressure atau tekanan setting ini adalah tekanan yang mana pada tekanan tersebut relief device kita mulai aktif atau mulai terbuka. Jadi jika kita punya proses dan kita buat set pressure-nya misalnya 100 PSI atau sekian bar ya, 100 PSI misalnya. Kemudian vessel kita ini atau pipa kita ini mengalami kenaikan tekanan dari 80, 90 dan akhirnya mencapai 100. Jika set pressure-nya adalah 100, maka relief device akan mulai terbuka ya atau akan mulai aktif pada tekanan 100 tersebut. Ya, jadi apapun yang menyebabkan kenaikan tekanan dalam vessel kita, dalam pipa atau dalam kolom kita, relief device akan terbuka dan materialnya akan keluar. Entahkah itu liquid, froth, atau gas, atau vapor. Ya, jadi set pressure, tekanan setting, tekanan yang pada tekanan tersebut relief device kita mulai terbuka. Nah, kemudian ada satu parameter atau term yang sangat penting yaitu maximum allowable working pressure atau yang sering disingkat MAWP. Nah, ini merupakan salah satu parameter yang sering dibahas ya di lapangan, di proses gitu ya. Kita sering bilang berapa MAWP pipanya atau berapa MAWP kolom atau vessel atau equipment ini gitu ya. Nah, maximum allowable working pressure atau MAWP ini merupakan maximum gauge pressure permissible at the top of a vessel for designated temperature. Ya, jadi intinya kita punya vessel, ada gauge-nya di situ, ada alat ukurnya. Nah, berapa tekanan maksimum yang terukur pada gauge di vessel tersebut yang masih bisa kita izinkan terjadi selama proses. Ya, intinya jangan sampai tekanan kita, tekanan operation kita melebihi MAWP ini. Karena kalau melebihi MAWP, pasti akan terjadi degradasi pada kolom, pada vessel, atau pada equipment kita ini. Entahkah terjadi ya deformasi, atau bahkan bisa langsung rusak, pecah, leaking, dan lain sebagainya. Intinya, MAWP ini tekanan maksimum. Simpelnya itu, tekanan maksimum, jangan sampai tekanan maksimum ini terlewati oleh tekanan operasi kita. Ya. Nah, nama lain MAWP ini biasanya simpelnya disebut sebagai design pressure. Tekanan desainnya berapa? Ya, yang biasanya atau seringkali atau mungkin selalu ya lebih tinggi dibandingkan normal operating pressure. Nah, jadi di sini ada satu yang penting di sini ya. Jadi MAWP itu adalah satu nilai pada temperatur tertentu yang biasanya temperatur ini akan direcord, akan dicantumkan dalam spesifikasi peralatan kita seperti itu. Jadi MAWP-nya berapa itu pada temperatur berapa. Nah, ketika temperatur operasinya naik, perlu kita perhatikan MAWP itu akan turun. Mengapa? Karena vessel metal loses its strength at higher temperature. Jadi kalau vessel kita metal, atau pada umumnya vessel dari material manapun ya, ketika temperatur itu meningkat, maka strength-nya, kekuatan material tersebut akan turun. Nah, artinya ketika kekuatannya turun, MAWP-nya pun harusnya turun juga. Ya, tekanan maksimum yang diizinkan, maximum allowable working pressure-nya, itu pasti akan turun juga. Ya, jadi sekali lagi, kalau temperatur naik, maka kekuatan material akan turun. Entahkah itu metal, plastik, ya seperti itu akan turun, sehingga ketika strength-nya atau kekuatannya turun, MAWP-nya, maximum allowable working pressure-nya juga akan turun. Nah, tapi hati-hati, bagaimana kalau temperaturnya turun? Bagaimana kalau suhunya semakin dingin? Apakah itu artinya MAWP akan naik? Tidak. Ya, jadi apalagi di sini. Apalagi kalau equipment kita metal ya. Jadi jika temperaturnya kecil atau lebih dingin seperti itu,
temperature decreases, MAWP juga akan turun. Mengapa? Karena akan terjadi metal embrittlement pada suhu yang lebih dingin. Ya, metal itu akan cenderung lebih menjadi brittle, ya, lebih getas atau lebih istilahnya yang harusnya metal itu ulet ya, lebih ulet, susah untuk dipatahkan gitu ya. Tapi pada suhu yang lebih dingin, dia akan lebih brittle, dia akan lebih mudah break, dia akan lebih mudah patah atau retak, dia menjadi lebih brittle pada suhu yang lebih dingin. Ya, jadi baik temperatur naik di atas normal operating temperature ataupun turun di bawah normal operating temperature, MAWP akan turun. Ya, perlu dicatat sekali lagi bahwa MAWP itu adalah tekanan maksimum yang diizinkan, ya, working pressure yang diizinkan maksimum pada temperatur tertentu. Ketika temperaturnya naik atau turun, MAWP akan berubah, kecenderungannya MAWP akan turun. Ya. Nah, di sini sangat penting nih, vessel failure, ya, vessel kita akan fail, entah itu rusak, pecah, leaking gitu ya. Biasanya itu ketika tekanan kita 4 sampai 5 kali di atas MAWP, ya. Jadi kita punya MAWP berapa? 4 sampai 5 kali. Jika itu terlampaui ya, vessel kita akan failure, pecah, rusak seperti itu. Walaupun di sini 2 kali MAWP aja vessel itu udah mulai deformasi, udah mulai peot ya, udah mulai bentuknya beda, udah mulai menggembung, sudah tidak simetrik lagi gitu ya, udah mulai menggembung di satu titik, menipis di satu titik gitu ya. Dan pada kondisi yang terdeformasi ini, vessel tentu akan menjadi lebih lemah, vessel menjadi akan lebih vulnerable, akan menjadi lebih cenderung, lebih mudah untuk pecah, untuk leaking, untuk fail. Seperti itu. Jadi MAWP ini merupakan salah satu parameter yang sangat penting ketika kita sedang menerima equipment dari pabrikasinya gitu ya. Kita harus tahu pipa ini, vessel ini, kolom ini berapa MAWP-nya. Oke, yang berikutnya operating pressure ini adalah pressure yang pasti kita temui sehari-hari ya. Ini adalah tekanan operasi normal. Ya, reaksi kita dijalankan pada tekanan berapa, itulah operating pressure. Normal pressure aliran terjadi di dalam pipa itu berapa, itu operating pressure. Nah, biasanya operating pressure ini mengacu ke gauge pressure. Jadi, pressure itu harus diindikasikan dengan gauge. Bukan sekedar kalkulasi, bukan sekedar simulasi, tapi terukur oleh gauge. Jadi ada alat ukur yang terpasang di vessel atau di pipa kita. Ya, jadi the gauge pressure during normal service. Dan biasanya itu 10% di bawah MAWP. Ya, jadi MAWP ini tidak terlalu jauh di atas operating pressure. Ya, karena kalau MAWP-nya terlalu jauh itu berarti kita membuat vessel kita itu terlalu kuat. Ya, dan ya kalau vesselnya kita buat terlalu kuat ini kan ujung-ujungnya akan ke keekonomian ya. Kita buat vessel equipment terlalu kuat juga pasti kita akan spending money lebih. Jadi ya, as long as operating pressure kita 10% di bawah MAWP, ini harusnya operasi kita atau proses kita aman-aman aja. Ya, jadi kita nggak perlu spending terlalu banyak untuk membuat equipment yang sangat-sangat-sangat kuat gitu ya. Tapi kita juga menjaga operasi kita tetap safe. Jadi normal operating pressure pada saat normal service itu usually 10% di bawah MAWP. Nah, kemudian ada definisi berikutnya akumulasi. Nah, akumulasi ini adalah pressure increase di atas MAWP dari sebuah vessel ketika terjadinya relief process, yang mana akumulasi ini sering diekspresikan sebagai berapa persen dari MAWP. Jadi maksudnya seperti ini. MAWP terlampaui, ya, MAWP terlampaui, tekanan naik, sekarang tekanan kita di atas MAWP, pasti terjadi proses relief ya. Pelepasan material, gas, vapor, liquid, terjadi relief proses. Nah, seberapa tinggi tekanan
actual ini di atas MAWP itu yang kita sebut sebagai akumulasi. Ya, nanti ada picture-nya nanti di belakang, atau simpelnya di sini, misalnya saya punya di sini indikator tekanan, ini MAWP saya, kemudian terjadi proses upset ya, somehow terjadi kenaikan tekanan, yang itu men-trigger proses relief ya, dan ya tekanan naik. Nah di sini, misalnya ini adalah tekanan, ini pressure ya, ini adalah tekanan actualnya. Nah jarak antara tekanan actual saat proses relief dengan MAWP itulah akumulasi. Ya, jadi jika terjadi proses relief, kita masih bisa mengukur tekanannya juga. Kita bisa bilang akumulasinya berapa? Berapa persen di atas MAWP? Apakah 150% di atas MAWP, artinya 1,5 kalinya, atau 200%, atau 2 kali MAWP, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya overpressure. Sama, kurang lebih sama ya. Ini adalah the pressure increase di vessel, atau di equipment, atau di pipa kita, tapi bukan di atas MAWP, melainkan di atas set pressure ketika relief proses. Oke, di sini kita ada definisi set pressure, ya tekanan setting dari relief device kita. Ya, jadi kita setting relief device kita akan terbuka pada tekanan berapa, itu adalah set pressure. Nah, kelebihan tekanan di atas set pressure itu adalah overpressure. Ya, itu adalah overpressure. Misalnya di sini, anggaplah ini bukan MAWP, tapi sekarang ini adalah set pressure. Oke, nah jarak antara actual pressure saat relief proses terhadap set pressure itu adalah overpressure. Nah, kalau set pressure adalah MAWP, jika set pressure sama dengan MAWP, yaitu berarti overpressure adalah akumulasi. Ya, overpressure is equivalent to the accumulation when the set pressure is at the MAWP. Ya, terkadang kita juga bisa menjadikan MAWP sebagai set pressure kita. Nah, pada kondisi seperti ini, overpressure ekuivalen dengan akumulasi. Nah, sama juga seperti MAWP, overpressure ini kita ekspresikan, kita nyatakan sebagai persentase dari set pressure. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya back pressure. Back pressure ini adalah the pressure at the outlet of the relief device during the relief process resulting from pressure in this discharge system. Nah, ini juga salah satu term yang penting ya, tekanan balik atau back pressure. Jadi, mungkin di sini saya coba gambarkan. Di sini kita punya proses ya, ini dinding proses kita. Kemudian di sini kita punya valve. Ya, di sini kita punya valve di sini. Oke. Ini tidak ada ya. Nah, seperti itu. Atau ada di situ ya, sorry. Nah, di sini ada proses kita, vessel kita. Nah, di sini ada valve kita gitu ya. Nah, di sini ada, nah ini ada jalurnya. Ada jalurnya atau relief network-nya seperti itu. Nah, di sini kan ada tekanan ya. Di sini ada tekanan. Nah, ini adalah network untuk relief kita. Mulai dari relief device sampai ke belakang itu adalah network-nya untuk relief system. Nah, the pressure at the outlet of the relief device during the relief process. Jadi di sini, outlet dari relief device. Jadi pressure di sini. Pressure di titik ini namanya back pressure. Oke, jadi setelah relief valve, relief device, tekanan outletnya atau tekanan downstreamnya, tekanan discharge-nya di titik ini itu adalah back pressure. Nah, back pressure di titik ini merupakan hasil dari apapun yang ada di belakangnya. Jadi di belakang titik ini, di downstream titik ini, apapun proses di sini, ya di belakangnya ini, itu semuanya akan mempengaruhi tingginya back pressure ini.
Nah, kita tidak mau back pressure ini terlalu tinggi. Kalau back pressure terlalu tinggi, takutnya kita nggak bisa relief. Takutnya aliran material yang harus kita lepaskan dari proses tidak bisa kita keluarkan melalui relief device. Kenapa? Karena sudah terblok oleh back pressure. Ada tekanan balik yang besar dari relief system kita. Nah, seperti itu. Ini jadi back pressure merupakan salah satu parameter yang penting, harus kita monitor, harus kita evaluasi, jangan terlalu tinggi. Yang paling gampang adalah supaya material itu ketika relief bebas gitu ya, back pressure adalah atmospheric pressure atau bahkan mungkin vakum. Ya, jadi kalau back pressure itu atmospheric, ya berarti kita lepaskan aja ke atmosfer. Ya, vapor, gas atau liquid yang ingin kita lepaskan, kita bebaskan karena kita ingin menyelamatkan vessel kita gitu ya. Itu langsung cepat dia keluar karena tekanan baliknya kecil, hanya tekanan atmosfer. Tapi kalau back pressure-nya tinggi, bisa-bisa apa yang harus kita keluarkan di sini nggak bisa keluar karena mampet, tekanan baliknya terlalu tinggi. Yang kalau terjadi akumulasi terlalu tinggi atau overpressure terlalu tinggi, vessel bisa fail, bisa pecah, seperti itu. Jadi back pressure, tekanan downstream dari relief device kita harus kita evaluasi. Kemudian ada namanya blowdown, ini kebalikan dari akumulasi atau overpressure ya. Blowdown, kita udah pelajari sebelumnya ya, blowdown. Ini adalah pressure difference between the relief set pressure and the relief resetting pressure. Jadi kita punya sama di sini ya, sumbu vertikal untuk pressure. Misalnya di sini adalah set pressure kita. Set pressure ini lagi-lagi adalah tekanan setting di mana relief device kita mulai kebuka pada tekanan tersebut. Nah, ketika set ini atau ketika device-nya terbuka, release, tekanan turun. Tekanan turun, tekanan turun. Ketika tekanan turun di bawah set pressure, maka relief device akan tutup lagi. Nah, tekanan turun sampai pada titik berapa, seperti itu. Kemudian nanti jika terjadi akumulasi tekanan lagi, maka tekanan akan naik lagi. Nah, di sini berapapun tekanan di bawah set pressure, ketika relief device masih tertutup, ya ini adalah reset pressure-nya gitu ya, reset pressure. Nah, di sini jarak antara set pressure dengan resetting atau resetting pressure itu adalah blowdown. Ya ingat pada kondisi reset, device atau valve kita tertutup karena sudah di bawah tekanan setting. Oke, jadi ini juga merupakan parameter yang penting. Blowdown itu diekspresikan, dinyatakan sebagai presentasi dari set pressure. Kemudian ada juga maximum allowable accumulated pressure. Ini merupakan summation, penambahan ya, the sum of the MAWP and the allowable akumulasi. Jadi MAWP plus akumulasi. Itu adalah maximum allowable accumulated pressure. Again, akumulasi itu adalah berapa kelebihan tekanan di atas MAWP ketika relief proses terjadi. Nah, kemudian ada relief system. Ini adalah network dari komponen-komponen yang berada di sekitar relief device kita. Atau ini merupakan network yang tersusun dari berbagai komponen dalam sistem relief kita. Ya, sistem relief itu adalah semuanya ya. Semua komponen yang terlibat dalam proses pelepasan material. Pelepasan gas, vapor, froth, demi menurunkan tekanan di dalam proses atau di dalam vessel kita. Ini bisa terdiri dari pipa, relief device itu sendiri gitu ya. Kemudian discharge pipeline, ya pipa pembuangan seperti itu. KO drum, knockout drum, scrubber, flare, ya jika harus dibakar gitu, flare, dan berbagai equipment yang menolong mensupport dari relief proses kita supaya itu safe. Jadi misalnya komponen yang kita lepaskan
ya demi proses relief itu mencemari lingkungan, berarti harus ada relief system yang somehow bisa menetralisir material tersebut agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, jadi misalnya kita harus buang nih ini material supaya bisa menurunkan tekanan vessel kita. Kita harus buang, kita harus lepaskan seperti itu. Misalnya kita harus melepaskan gas ya, natural gas. Harus kita lepaskan. Tapi natural gas, metana seperti itu CH4, itu merupakan gas rumah kaca yang nggak boleh sembarangan dilepaskan ke atmosfer. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan proses kita, menyelamatkan vessel kita dari kelebihan tekanan, tapi tidak mencemari lingkungan? Ya berarti kita harus menyalurkan kelebihan gas tersebut, kelebihan tekanan tersebut, misalnya ke flare. Jadi di ujung di pembuangan akan ada pemantik, gas itu dibakar. Nah, CH4 dibakar akan lepas CO2. Ini lebih safe lah, lebih dianggap lebih bisa diterima untuk lingkungan seperti itu. Walaupun sama-sama gas rumah kaca, tapi CO2 lebih safe dibandingkan CH4 sebagai gas rumah kaca. Ya, jadi relief system gabungan dari semua komponen yang mendukung proses relief terjadi. Safety valve itu sendiri, relief device itu sendiri, perpipaannya, scrubber, flare kalau memang dibutuhkan. Nah, ini gambar ya, jadi bisa kita lihat sumbu vertikalnya tekanan, sumbu horizontalnya waktu. Ini adalah deskripsi dari overpressure atau akumulasi. Misalnya ini adalah setting pressure kita. Oke, jadi di atas setting pressure ini device kita akan terbuka, valve akan terbuka, di bawah setting pressure, valve akan tertutup. Nah, ini ada profil pressure kita ya. Jadi pertama kita naik ini somehow terjadi proses upset ya. Tekanan naik sampai menyentuh tekanan setting, ya setting pressure, maka valve akan mulai terbuka. By the way, misalnya di sini adalah MAWP ya. Nah, tekanan kan terus naik nih. Walaupun kita sudah buka device-nya, tekanan kan terus naik nih. Walaupun nanti belakangan akan turun ya. Tekanan akan tetap naik gitu ya, karena upset prosesnya masih terus terjadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, di setiap titik ya, di atas MAWP, kelebihan tekanan di atas MAWP itulah yang kita sebut sebagai akumulasi. Dan ini kita ekspresikan, kita nyatakan sebagai berapa persen dari MAWP. Sama juga seperti itu, semua titik ini, kelebihan tekanan di atas setting pressure itu kita sebut sebagai overpressure. Ya, nanti ketika pelaporan, kita nyatakan overpressure-nya yang terjadi berapa persen dari set pressure, akumulasinya berapa persen dari MAWP. Nah, nanti bisa kita evaluasi apakah set pressure kita udah proper atau seperti apa. Apakah MAWP-nya terlalu rendah sehingga kita harus mengganti material nanti in the future? Ataukah kita harus mengubah settingan set pressure-nya seperti itu? Karena semuanya akan mempengaruhi desain kita ya pada saatnya pasti akan kita evaluasi juga. Bagaimana kita menyeting pressure-nya, bagaimana kita memilih equipment, yang mana itu juga kita pertimbangkan MAWP-nya berapa. Oke? Nah, ini ada guideline ya dari diadaptasi dari API RP 521, Guide for Pressure Relieving and Depressuring System. Jadi kita lihat ini sumbu vertikalnya adalah persen dari MAWP. 100% dari MAWP, berarti MAWP itu sendiri ya. Ini adalah maximum allowable working pressure atau design pressure. Oke, dan kita lihat yang di kanan, maximum allowable set pressure untuk satu valve. Ini adalah pressure vessel requirement. Ini adalah tekanannya dalam persen ya. Dan ini adalah tipikal karakteristik dari safety relief valve-nya. Nah, dapat dilihat di sini 90% dari MAWP atau 10% di bawah MAWP ya. Ini merupakan usual maximum normal operating pressure. Jadi normal operating pressure usually
10% di bawah MAWP seperti yang tadi sudah disampaikan ya di sini. Operating pressure 10% below MAWP. Ya, jadi 90%. Nah, sebelum kita menggunakan pipa vessel kita, biasanya kita lakukan leak test pressure atau leak test ya. Itu adalah kita mengalirkan water, misalnya kita alirkan air ke dalam pipa vessel kita sampai pada tekanan tertentu, kita akan lihat ada kebocoran nggak di vessel kita. Ya, kita akan naikkan terus tekanan dari rendah, rendah, rendah sampai ke tinggi. Kita lihat ada nggak kebocoran di vessel atau pipa kita. Nah, itu tekanan maksimumnya itu berapa? Biasanya 90% di atas MAWP atau normal operating pressure-nya. Jadi kalau di tekanan 90% dari MAWP tidak ada kebocoran, berarti ya equipment-nya boleh kita pakai, boleh kita install. Tapi kalau baru 80% aja sudah kelihatan bocor, muncrat, seperti itu ya, airnya keluar kemana-mana gitu ya, itu berarti ya mungkin equipment-nya harus kita ganti, mungkin kita las lagi, seperti itu. Intinya tidak bisa kita pakai ya, kalau terjadi kebocoran. Nah, kemudian 116%. Ini maximum allowable accumulated pressure for multiple valve installation. Maximum relieving pressure for process multiple valve ya. Jadi 116%. Sekitar 15-16% di atas MAWP itu adalah maximum allowable accumulated pressure. Ini guideline-nya ya. Tentu akan kita lihat relevan nggak guideline ini dengan proses kita. Tapi biasanya untuk starting point saat kita mendesain proses kita akan mengacu ke guideline-guideline seperti API seperti ini. API Recommended Practice ya, API RP. Yang paling tinggi di sini 120% ya, maximum allowable accumulated pressure juga. Jadi antara 120-115% ya. Ini tipikal karakteristik safety relief valve-nya maximum relieving pressure kalau proses kita atau risikonya melibatkan api. Seperti itu. Maximum allowable set pressure for supplemental valve ini 110%. Maximum allowable set pressure for supplemental valve juga ada yang 105%. Nah, setiap kelebihan tekanan di atas MAWP, again, ini adalah overpressure. Ya, dan di bawah, nah di sini ada start to open ya. Di sini ada start to open. Ini adalah set pressure. Jadi setting pressure kita di sekitar kalau dari kurva dari gambar bagan ini adalah 98%. Oke, jadi 98% dari MAWP, ya artinya 2% di bawah MAWP, itu adalah setting pressure kita. Relief device kita mulai terbuka di 98% MAWP. Nah, di bawah setting pressure, itu adalah blow down. Ya, di sini ada reset pressure ya. Reset pressure. Jadi di bawah setting pressure, relief device kita akan duduk lagi. Ya, reset ya, dia kembali akan duduk, kembali akan menutup valve-nya seperti itu. Nah, jarak dari setting pressure ke reset pressure itu adalah blow down. Kebalikan dari overpressure atau accumulation. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah guideline, starting point kita untuk kita menyeting valve kita, memilih material equipment yang akan kita pakai, MAWP-nya berapa, dan untuk men-setting normal operating pressure-nya seperti itu, dan men-setting juga set pressure untuk valve kita. Oke, jadi seperti itu, again, kita masih dalam pembahasan mengenai Introduction to Relief System. Pada topik kali ini kita fokus dalam membahas some definitions, dan untuk topik berikutnya kita akan membahas tentang location dari relief device. Kita akan meletakkan di mana relief device kita.
Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.